Eh, cek 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya bakal menunjukkan bagaimana caranya menginstal Promox VE di VMware Workstation gitu ya. Terus nanti kita bikin juga dua kontainer LXC, Ubuntu dan juga Debian gitu. Dan verifikasi aksesnya itu nanti kita pakai SSH dari Windows. Nah, kenapa pakai kontainer gitu? Karena di laptop saya, di laptop yang spesifikasinya tuh minimum gitu ya, cuma 8 GB RAM. Kalau misalnya nanti pakai VM biasa tuh berat banget gitu. Jadi kita pakai LXC sebagai penggantinya yang jauh lebih ringan, tapi lumayan cocok lah buat demo virtualisasi. Nah, langsung aja kita mulai ke step yang pertama, dimana yang step yang pertama itu kita menyiapkan atau instalasi buat si Proxmox-nya gitu. Di sini saya udah membuka VMware. Terus di sini yang pertama-tama kita bikin nantinya di sini kita bikin create virtual machine di sini. Nah, nanti di sini isinya tuh yang advance gitu, yang apa namanya, yang advance, jangan yang tipikal. Nah, terus di situ nanti kita ngisi juga buat apa ya, di sini pilih yang paling terbaru aja. Nah, terus di sini nanti masukin apa ya, masukin ISO yang tadi udah apa ya, Proxmox yang udah kalian download gitu. Di sini ditaruh di sini apa namanya, file ISO-nya. Nah, terus di sini buat versionnya pilih yang Debian nah ini Debian 11 64 bit atau Debian 12 64 bit. Nah, ini bisa pilih salah satu aja kayak gitu-gitu. Nah, terus di sini namanya misalnya Proxmox, itu bebas ya. Nah, lokasinya juga disesuaikan gitu ya. Nah, terus di sini number of processor 1, number of processor 4 gitu. Ini sebenarnya bebas, tapi minimal buat number of processor itu 2 gitu. Di sini boleh pilih 4 juga. Terus di sini buat penyimpanannya itu tuh sebenarnya bebas aja ya gitu ya. Tapi kalau misalnya laptopnya kurang memadai itu bisa 4000 MB gitu. Nah, di sini di jaringannya itu tuh disetting menjadi NAT, jangan yang bridge gitu, dipakai yang NAT aja, jadi udah mendapatkan IP otomatis gitu. Nah, terus ini udah yang ikutin aja yang recommendednya, yang next aja gitu. Nah, di sini create virtual NeoDisk ya. Nah, di sini nanti milihnya tuh yang apa ya, yang ini nih, yang single file. Nah, di sini nanti nama filenya apa gitu. Nah, terus di sini nanti kelihatan ya. Nah, di sini karena saya udah bikin di sini bentar. Nah, di sini saya udah bikin ya. Sama kayak tadi settingannya. Nah, jangan lupa ya, di sini pastikan udah connect at power. Terus juga di sini apa tuh NAT-nya tuh jangan lupa apa tuh dipencet yang ini, jangan yang bridge gitu. Terus yang ininya jangan lupa juga dipilih yang file ISO-nya gitu. Nah, kalau misalnya udah, langsung aja di start virtual machine. Nah, biasanya kalau misalnya kalian masuk awal-awal gitu proses booting Proxmox ya, nanti tampilannya tuh bakal kayak gini nih. Nah, tampilannya bakal kayak gini. Nah, di sini nanti pilihannya tuh yang ini nih, yang grafikal. Nanti itu disetting pakai arrow di keyboard kalian gitu. Nah, terus juga selanjutnya itu nanti bakal diisi data-data. Nah, itu nanti pilih aja Indonesia, terus time zone-nya tuh pilih AC Jakarta, terus juga keyboard layout pilih yang US English gitu. Nah, kayak gitu aja ya. Nanti sisa-sisanya tuh kayak cuman ngisi-ngisi kayak IP address kayak gitu-gitu. Nah, nanti tinggal di next aja, terus di finish. Nah, nanti kalau misalnya udah melewati proses booting, nah jadi nanti tampilannya kayak gini nih setelah udah masuk ke tampilan Proxmox yang tadi ya. Ini ditunggu sebentar proses booting dari si Proxmox-nya. Nah, di sini kalau misalnya kalian berhasil, di sini bakal ada tampilan welcome to
the Proxmox Virtual Environment. Nah, di sini nanti kalian bakal dapat IP-nya gitu. Nah, di sini kan udah dapetnya IP-nya 192.168.96.100. Nah, ini nanti kalian bukanya tuh jangan di CLI Proxmox-nya, melainkan di di Edge gitu. Kalau saya di Edge sih, karena kalau misalnya pakai Chrome dia tuh dilindungin gitu, entah firewallnya atau apa, pokoknya tuh nggak bisa ngakses. Nah, di sini saya makainya itu tuh namanya Edge, Microsoft Edge. Nah, nanti pas kalian baru masuk, pasti kalian diminta buat masukin username dan juga password. Nah, nanti username-nya itu root karena bawaan dari Proxmox. Nah, dan password itu yang nanti yang passwordnya tuh yang kalian bikin pada saat tadi kalian bikin di sebelah sini nih. Sini nanti ada password juga kayak gitu. Nah, nanti setelah itu klik login. Nah, ini adalah tampilan utamanya di Proxmox-nya gitu. Nah, ini sama ya. Nah, ini tampilan di Proxmox tuh kayak gini. Nah, kayak gini nih tampilan dashboardnya ya. Nah, terus oke. Tes lanjut. Pada proses selanjutnya sekarang kita bakal bikin kontainer. Nah, untuk bikin kontainer kita perlu template OS-nya dulu gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian Proxmox ya, di bagian Proxmox ini, terus ke lokal. Nah, nanti di lokal ada yang namanya Cite templates gitu. Nah, ini kita klik tombol template. Nah, di sini banyak nih pilihannya. Nah, kalau saya tadi milihnya tuh yang enteng itu ada yang namanya ini nih, kita pasangnya tuh yang mana kan? Yang Alpine Linux. Enggak. Debian ini nih. Debian 11 standar. Nah, itu nanti kalau misalnya udah download aja gitu. Nanti dia sama bakal ngisi kayak RAM-nya berapa, terus juga internetnya gitu-gitu. Nah, di sini sudah saya siapkan ada 4 malah. Ini ada Ubuntu LXC, terus juga ada Debian 12 standar. Nah, ini ada Ubuntu server. Nah, Ubuntu server ini saya udah ngejalanin, tapi karena ini nested virtualization, jadi butuh proses yang lama gitu buat booting. Di sini tuh laptop saya ngehang, dan untuk penggantinya saya udah membuat penggantinya, yaitu Debian standar dan juga Ubuntu. Ini sama-sama kok buat virtualisasi juga gitu. Cuman bedanya, yang membedakan kalau Ubuntu server ini kan lebih berat, totalnya tuh sekitar 3 GB filenya ya. Nah, tapi jika menggunakan ini Debian 12 standar dan juga Ubuntu yang LXC itu tuh lebih ringan gitu. Nah, itu nanti klik template aja gitu. Nanti tinggal di next aja. Nah, sekarang kita bakal ngebuat kontainer. Ini kan udah ya kita yang di LXC. Nah, selanjutnya itu tuh nanti kalian bakal ada pilihan gitu. Nah, root disknya berapa? Nah, kalau saya pilih yang cukup 8 GB itu udah cukup gitu. Terus CPU-nya itu 1 core aja karena ini kontainer ringan. Nah, terus nanti ada tahap tab memori gitu. Nah, tab memorinya pada saat kalian nyeting ini itu pilih aja 512 MB itu karena udah cukup buat kontainer. Nah, terus di bagian network itu tuh dibiarin default aja, tapi yang IPv4 nya itu disetting ke DHCP. Itu kenapa DHCP? Itu biar nanti dapat IP secara otomatis gitu. Nah, terus ke DNS itu pokoknya di default aja gitu ya, di next aja. Nah, di sini kalau misalnya udah running, nah di sini kita ke bagian ini ya, kan Proxmox. Kita ke bagian Ubuntu, terus di sini ada namanya konsol. Nah, konsolnya ini bisa kita start gitu. Nah, itu nanti kita tunggu dulu deh ini. Ini lagi dinyalain ya. Iya, sabar. Nah, setelah menunggu di sini udah masuk tadi selama booting ya. Di sini videonya saya skip aja karena booting. Nah, di sini
udah masuk ke bagian tampilan Ubuntu LXC-nya. Nah, di sini masukin ininya adalah root dan password yang kalian buat pada saat membuat kontainernya gitu. Nah, di sini udah masuk ya buat yang Ubuntu LXC. Nah, kita terapkan hal yang sama pada Debian 12 standar. Ini pengganti Ubuntu server dan juga Alpine VM dikarenakan laptop saya tuh nggak kuat gitu buat ngejalanin Ubuntu servernya karena filenya gede kan, ISO-nya. Jadi saya menggunakan alternatif gitu. Tapi tetap aja saya udah memahami konsep virtualisasi dari si Proxmox-nya kayak gitu. Nah, ini sama sebenarnya. Nih kalian bisa lihat di sini. Buat course-nya 1, root-disk-nya tadi ke lokal VM, terus juga memorinya cukup di 512 gitu. Terus di network-nya di setting di DHCP. Nah, kenapa di DHCP? Karena nanti biar mendapatkan IP secara otomatis gitu. Nah, terus juga DNS-nya di sini di default aja. Pokoknya ini rata-rata default gitu. Tinggal di setting beberapa aja gitu. Nah, sekarang sama di sini dijalankan aja. Ini yang Ubuntu LXC-nya ya. Wait. Nah, di sini pada saat sudah masuk Ubuntu LXC, kita akan lakukan install buat si SSH servernya biar bisa diakses lewat komen di Windows kita gitu. Caranya apt update. Ya, ini sambil menunggu. Ini sebenarnya VM-nya kalau dijalanin secara bersamaan sebenarnya juga rada nge-lag gitu ya. Jadi sebenarnya lebih efektifnya tuh buat nyalain si Ubuntu LXC atau Debian atau kalian install yang di sebelah sini itu tuh nyalainnya satu persatu gitu. Nah, ini jadinya nge-lag nih. Nah kan, bentar. Oke. Nah, di sini Debian 12-nya juga udah bisa ya. Tapi kita fokus ke yang Ubuntu dulu. Kita coba buat install SSH-nya gitu, SSH servernya. Tadi apt update dulu ya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ketik apt install open SSH server. Seperti ini. Ini bisa diikutin aja. Nah, setelah sudah, ini udah ya. Nah, di bagian di sini kita cek dulu nih, apakah permit loginnya atau login aksesnya itu tuh diperizinkan gitu ya oleh si si SSH server ini. Nah, caranya di sini udah saya tulis ya. Di sini kita masuk ke ini, kita nano etc SSH, terus ke SSH di config. Oh, salah. Nah, kayak gini. Nah, di bagian sini pastikan permit loginnya itu tuh bisa diakses gitu. Jangan sampai ada tulisan kayak gini nih. Nih, jangan sampai ada tulisan kayak gini. Jadi kayak gini, permit root login, terus ketik yes. Artinya itu tuh mengizinkan buat root login gitu ya. Selanjutnya kalau misalnya kalian udah klik ctrl-o, enter, itu buat nge-save, lalu ctrl-x. Nah, di situ kayak gitu. Nah, sekarang kita cek apakah SSH-nya tuh bisa diakses gitu di luar di luar VM-nya gitu, dengan cara kita cek dulu nih IP yang didapat pada si Ubuntu-nya dengan cara IP address show. Nah, di sini kelihatan ya IP-nya tuh 192.168.9.129. Nah, sekarang kita coba di komen kita.
Bentar. Oh iya, sekedar memastikan kalau misalnya ini sebelum ini ya, sebelum kita masuk ke sini, itu tuh kalau misalnya konfigurasi Proxmox kalian berhasil, kalau misalnya kalian ping IP dari Proxmox-nya ini tuh 192 168 96 100. Nah, itu dia bakal dapat gitu pingnya. Kalau misalnya RTO request timeout, berarti ada yang salah dari konfigurasinya gitu. Pastikan dia mendapatkan akses internet gitu. Nah, di sini karena udah aman, kita langsung aja ya tadi cek buat IP-nya. Di sini IP-nya kita ikutin nih, root namanya SSH root. Ini nih ya, SSH root 192 168 96 129 seperti ini. Nah, di sini nanti bakal meminta passwordnya. Nah, passwordnya itu yang nanti yang tadi kalian buat gitu di apa ya, di sininya nih, di apa, di dalam virtualnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian lupa, mungkin kalian bisa setting ulang aja dengan klik PASWD. Nah, ini buat kalian nyeting password baru gitu. Kalian diminta 2 kali gitu buat setting password baru. Nah, kayak gini nih, kalau misalnya kalian udah update passwordnya, nah kalian masukin yang sama gitu, nggak boleh beda sama yang di sini. Nah, di sini tandanya kalau misalnya kita udah masuk ke root Ubuntu LXC, tandanya SSH-nya sudah berhasil diakses gitu ya. Nah, di sini udah membuktikan kalau misal sudah bisa diakses. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah ngecek yang SSH yang di Ubuntu LXC. Nah, sedangkan sekarang kita cek di bagian Debian 12 standarnya. Seperti itu. Bentar. Stop dulu, shutdown. Nah, udah disconnect, terus kita nyalain lagi. Sebaiknya buat apa ya, buat setara tuh satu-satu gitu ya. Kalau misalnya apalagi laptopnya tuh nggak kuat kayak laptop saya. Nah, di sini udah connect ya. Di sini statusnya tuh pada saat kita start, statusnya tuh oke. Berarti aman. Nah, di sini bakal masukin kayak tadi. Kita masukin root dan password yang kalian bikin pada saat tadi kalian konfigurasi gitu. Nah, kita lakukan hal yang sama buat ngecek gitu. Buat ngecek permit loginnya apakah diizinkan dari si VM ini. Caranya adalah tadi sama nano PC terus ke SSH terus ke SSHD config. Nah, di sini pastikan permit loginnya tuh yes ya, jangan sampai kayak cuman kayak gini doang nih, atau cuman permit loginnya aja, karena itu nggak bakal bisa gitu konfigurasi pada saat nanti di Windowsnya, karena itu belum mendapatkan akses. Jika udah ctrl-o enter ctrl-x. Nah, sama kita apt update dulu buat install si SSH-nya gitu. Install, open SSH server. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, setelah sudah, nah ini kan udah nih. Nah, sama gitu.
Kalau misalnya kalian lupa, tinggal lupa password, tinggal pas WD aja buat atur ulang passwordnya gitu. Nah sekarang kalau misalnya udah kita lihat gitu, karena IP-nya udah pasti berbeda. Nah masukkan IP address-nya. Nah di sini sorry ada yang salah, bener ini. Nah ini nih 192.130 ya. Nah sekarang kalau misalnya udah, ini beda ya tadi ya sama Ubuntu. Sekarang Debian, kita masuk ke komen buat cek apakah SA-nya tuh bisa gitu. Right. Nah ini ya, cek SSH root, ini masukin IP-nya 192.168 terus berapa? 96.130 kayak gini ya. Nah di sini bakal dimintain password, jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah ini passwordnya tuh sama pada saat kalian konfigurasi tadi. Nah di sini sudah berhasil masuk buat yang Debian-nya gitu ya. Nah di sini berarti kedua tadi yang Ubuntu LXC dan juga Debian-nya sudah berhasil dijalankan. Karena kalau misalnya saya menggunakan Ubuntu server itu karena nested loop virtualization ya, jadi buat proses bootingnya tuh sangat lama, dan juga laptop saya tuh ngehang, nggak kuat buat proses proses bootingnya. Nah jadi kayak gitu aja. Di sini saya tadi udah berhasil menjalankan si Ubuntu LXC dan juga Debian 2 standarnya. Juga saya sudah berhasil masuk ke SSH SSH iniannya di sininya nih, di komen di Windows kita, berarti sudah bisa diakses gitu ya. Nah mungkin cukup sekian aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.